Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas MDKA, ya Merdeka Copper Gold. Kita lihat nih kinerjanya menarik nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Seperti bisa kita cek untuk riwayat pembagian dividen, dan untuk MDKA ini sama sekali nggak ada riwayat pembagian dividen ya. Jadi perusahaan ini ya nggak bagi dividen gitu. Perusahaan kalau saya sih cari perusahaan yang bagi dividen. Kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya. Jadi kalau nggak bagi dividen ya cuma 3 kemungkinan. Yang pertama, kalau dia untung hanya untung di atas kertas saja. Yang kedua, bisnisnya ada masalah atau nggak stabil. Yang ketiga, mungkin hanya mau memperkaya owner perusahaannya aja ya, yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Jadi kalau nggak bagi dividen seperti ini ya nggak menarik ya. Jadi ya saya sih nggak masuk kriteria. Saya langsung close aja laporan keuangannya, cari saham lain ya. Oke, kita ubah dulu ya. Ini masih kurs ya, kursnya USD kita ubah. Oke, selalu kita cek yang pertama Kastara Cash yang ini nilainya. Kenapa harus kita lihat ya Kastara Cash itu tiap kuartalnya? Karena Kastara Cash ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan ya, jumlah uang yang dimiliki perusahaan. Itu uang kas itu punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Gitu, kalau terlalu sedikit nanti bisa jadi nggak bisa bayar operasional atau ketiganya terganggu. Ya. Dan untuk posisi kasnya si MDKA ini turun 20 juta USD ya. Nanti detailnya kita lihat di laporan arus kasnya. Selanjutnya kita cek ke bagian ekuitas, langsung ke bagian saldo labanya ya, yang ini nilainya. Nah, saldo laba ini penting ya kita lihat gitu. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Jadi ini saldo laba positif ya. Jadi si MDKA dari dulu pertama kali berdiri gitu ya sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 171 juta USD. Gitu ya. Kalau saldo labanya positif ya harusnya dia bisa bagi dividen. Tapi kenapa dia nggak bagi dividen? Gitu ya, yang pasti kembali ke kebijakan perusahaan. Cuman kalau dia nggak bagi dividen ya berarti cuman untung di atas kertas aja gitu ya. Jadi untungnya nggak beneran. Nah, jadi memang kalau perusahaan yang saldo labanya negatif ya udah pasti dia nggak akan bisa bagi dividen, karena ya dia termasuknya defisit ya, jadi rugi melulu, jadi termasuk kategori perusahaan bermasalah gitu. Jadi kalau perusahaan bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat ya saya nggak tertarik ya. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas pemilik yang ini nilainya ya. Nah, ini kita lihat ya, ini unik ya, bukan unik sebenarnya, agak jarang kita ketemu sama perusahaan yang KNP-nya ini besar seperti ini ya. Cuman saya nggak bahas ya kenapa KNP-nya besar, dan sebenarnya saya agak gitu suka sama perusahaan yang KNP-nya besar seperti ini. Kenapa? Artinya biasanya sepengalaman saya kalau KNP-nya terlalu besar, artinya si perusahaan ini tuh dia punya banyak unit bisnis itu yang nggak dimiliki penuh gitu ya, dan biasanya kebanyakan jadinya nggak menguntungkan si induk perusahaannya, biasanya seperti itu ya. Jadi saya sih agak cenderung menghindari ya kalau misalnya seperti ini gitu. Dan ini kita lihat ya, setelah kita pindahkan datanya, ini ada rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,06 ya. Jadi perusahaan ini dia masih sangat-sangat masih early sekali, masih baru awal sekali lah gitu ya, karena dia baru mencetak saldo labanya itu 6% modalnya ya. Jadi kalau ibarat teman-teman punya modal bisnis 1 miliar, baru menghasilkan profit itu 60 juta ya, jadi masih bertumbuh gitu. Dan untuk perusahaan ini, perusahaan yang nggak bagi dividen gitu ya, PBV-nya tinggi ya di 3,87 gitu ya. Ya kalau saya kemahalan ya, kalau saya cari yang di bawah 1 gitu, dan dia ini kan nggak bagi dividen ya buat saya. Jadi ya kenapa ya dihargainya mahal gitu 3,87 ya, kembali itu mekanisme market ya, market menghendaki dia harganya di 2200 ya, di PBV 3,87. Oke, lanjut aja, kita langsung cek ke bagian profitabilitasnya. Ini cek soal pendapatan ya. Kenapa kita harus lihat pendapatan? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi perusahaan yang bertumbuh ya pendapatan cenderung naik ya. Artinya barang atau jasa produk yang dijual perusahaan itu dia relevan dibutuhkan oleh customer-nya. Jadi kita lihat si MDK ini ada penurunan pendapatan ya. Jadi kalau penurunan pendapatan gitu ya, di mata saya berarti barang atau jasa gitu yang dijual si MDKA ini ya nggak menarik ya, mungkin kurang diminati gitu ya sama customer. Memang kan MDKA ini kan dia pertambangannya, bisa jadi ini karena harga globalnya dia yang
lagi turun mungkin, bisa jadi ya. Karena saya nggak gitu apa namanya up to date sama harga-harga komoditas. Nanti si pendapatannya nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa atau HPP. Ya nanti keluar laba bruto yang ini nilainya. Kenapa harus kita lihat gitu? Karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Ya untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual produknya itu di atas harga modalnya. Gitu kalau misalnya misalnya gini 12,9% ya gross profitnya. Artinya kalau teman-teman menjual barang 100.000 itu ambil laba kotor itu 12,9 ya 12.900 ya. Jadi 88 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya ya. Jadi gross profitnya ya kecil gitu untuk perusahaan komoditas. Dia nggak bisa mendapatkan harganya suka-suka gitu ya. Makanya kita sebenarnya ya harus cari gross profit margin yang sesuai dengan sektornya ya, setinggi mungkin gitu. Kenapa? Karena gross profit itu kan menunjukkan tingkat kompetitif produk atau barang jasa yang dijual gitu. Jadi mode perusahaan gitu ya. Jadi ya setinggi mungkin gitu. Kalau misalnya dia rasio GPM tinggi sekali gitu, misalnya 80% kan artinya dia menjual barang ambil profit 80.000, 20.000-nya harga modal barang atau jasa gitu ya. Jadi orang biasanya beli nama merek gitu, dan itu biasanya berlaku kalau pada perusahaan-perusahaan yang yang bermerek gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat tas mahal kan itu sebenarnya harga modalnya murah gitu, cuman orang beli harganya mahal kenapa ya? Beli itu nama, biasanya seperti itu. Ya sebenarnya kalau kualitas mungkin sama aja ya. Oke, lanjut ya. Kita kenapa tadi harus yang sebesar mungkin laba bruto? Karena semakin besar laba bruto nanti akan semakin besar juga laba bersihnya. Ya nanti laba bruto nanti dikurangi oleh beban operasional, non operasional dan juga pajak. Nanti keluar laba bersih ya yang ini nilainya. Nah, ini kita lihat ya. Ini rugi. Ya. Ini kita pindahkan dulu 758 832. Salah, maaf. Ya. 882 ya 67022 ya. Nah ini kita lihat ya, ruginya berkurang ya dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu ya. Jadi kalau yang sekarang ya ruginya lebih bagus lah, kinerjanya lebih baik ya meskipun masih rugi. Jadi untuk pendapatan dia turun, laba kotornya tapi naik, tapi laba bersihnya membaik ya. Kita rugi bersihnya jadi turun. Jadi ya ini masih rugi ya. Jadi saya pera negatif gitu. Saya cari sih kalau bisa yang profitable gitu ya, yang pera kurang dari 15. Oke, kita langsung cek ke bagian arus kas ya. Kita nanti bahas nanti di kesimpulan aja di akhir ya. Ini kita selalu cek penerimaan kas dari pelanggannya yang ini nilainya gitu. Kenapa kita harus lihat gitu ya? Karena penerimaan kas ini menunjukkan uang yang dibayarkan customer kepada perusahaan gitu. Jadi kalau pendapatan gitu ya di laba rugi ini sifatnya akrual gitu. Jadi cuma dicatat di atas kertas aja ya. Tapi kalau penerimaan kas ya tadi uang yang si customer bayar gitu ya, kita harus lihat rasionya harus tinggi seperti ini 100%. Ya, dan ini ada kenaikan ya, rasionya bagus. Ya, ingat penerimaan kas itu sangat penting. Ya, kenapa? Karena uang kas itu punya fungsi tadi untuk bayar operasional, ekspansi usaha dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi sekarang si MDK udah terima uang nih dari customer 1,2 miliar USD ya. Dia gunakan untuk bayar karyawan, bayar royalti lah, bayar pajak dan seterusnya. Nanti dapat net CFO yang ini ya. Nilainya harus positif seperti ini. Ya, artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai. Ya, jadi uang itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya, jadi teman-teman ya gunakan logika aja ya. Buat apa punya bisnis yang hanya habis untuk bayar operasional aja, hanya habis untuk bayar karyawan aja, yang nggak menghasilkan apa-apa. Tuh, jadi dia bagus nih, positif. Ya, dan kita lihat untuk aktivitas ekspansi usaha ini nilainya negatif. Ya, dan ini negatifnya besar. Ya, harus seperti ini negatif. Kenapa? Artinya perusahaan itu ya berekspansi, semakin lama semakin besar. Gitu ya. Dia ya harapannya semakin lama nanti profitnya semakin besar juga ya untuk kita pemegang sahamnya. Cuman kita lihat ya. Ini ekspansinya dia agresif. Ya lebih agresif dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sekarang itu ekspansinya 434 juta USD ya secara keseluruhan gitu. Kalau mau intinya sih kita lihat perolehan aset tetapnya aja yang ini. Ini intinya sebenarnya ya. Dari penambahan properti dan seterusnya gitu ya. Dan ini kalau misalnya CFO-nya cuma 174 juta gitu ya, ekspansinya 434 juta kan nggak cukup ya, otomatis dia pasti ambil pinjaman ke bank. Tuh ya, jadi aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke banknya dia positif. Ya, kita pindahkan dulu ya angkanya. Nah, kenapa harus pinjam ke bank? Ya tadi, untuk membiayai ekspansinya. Kalau nggak nanti kas kasnya bisa boncos ya, habis. Kan nggak mungkin tuh. Uang kasnya cuma 130 juta, ekspansinya 434 juta. Ya habis langsung. Ya, jadi nggak bisa gitu. Maka dia bergantung sama pinjaman ke bank ya tuh. Cuman ini kita lihat ya.
Positifnya tuh besar tuh penerimaan utang obligasi ya. Jadi dia nambahin lagi obligasi, terus penerimaan kepentingan KNP, sama nih penerimaan pinjaman ke bank ya tuh. Ingat ya kalau pinjaman ke bank ada gitu. Artinya kan ada harus bayar bunga ya. Kalau bunga itu nanti menggerus uang kas gitu. Jadi kalau perusahaan tuh bayar bunga besar bunganya ya kita pemegang saham nggak dapat apa-apa. Ya jadi lihat nih pinjaman itu naiknya dari sebelum 175 juta USD sekarang jadi 781. Ya, nah jadi di akhir dia ada penurunan kas 17 juta USD. Ya, nah ini sebelum nanti kita bahas secara keseluruhan, saya mau intip dulu ya untuk rasio lancarnya ya untuk apa kondisi bisnisnya jangka pendeknya gimana. Nah untuk yang biasa kita cek itu rasio lancar ya kalau saya ini 1,3 miliar dibandingkan 1,3 miliar secara rasio lancar ini 1:1 ya ini mepet gitu ya minimal biasanya kalau textbook itu bilang 1,5 ya. Jadi ini untuk jangka pendek ya ngepas lah ya. Nah untuk rasio kas rasionya gitu ya ini kan kas 430 juta dibandingkan saat ini kas rasionya lemah ya kecil gitu meskipun ya masih oke lah gitu ya. Cuman kalau kita lihat spesifik rasio kas terhadap short term debt-nya gitu ya. Ini aja lihat nih ya. Pinjaman, kredit pinjaman bank sama utang obligasi. Lihat nih. Kas 430 juta ya harus melunasi pinjaman bank dan utang obligasi dan sukuk ya. Yang kurang harus yang katakanlah harus lunas dalam setahun itu sekitar 800 ya 900 ya. Ini cuma setengah. Ya, jadi ada kemungkinan si MDKA ini nih dalam ya jangka pendek dia akan berkutat dengan hutang-hutangnya. Gitu ya. Jadi akan kecil kemungkinan perusahaan ini bagi dividen, kecil sekali menurut saya. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat di arus kas juga ini kan tadi ya masih bergantung sama pinjaman ke bank untuk biaya ekspansinya. Gitu ya. Jadi untuk jangka pendek agak beresiko kalau buat saya ya. Nah, untuk jangka panjangnya kita lihat DR-nya 2,6 banding 2,9 ya. Ini ya DR-nya masih kurang dari 1, tapi kalau kita lihat spesifik long term debt to equity-nya pinjaman bank 890 ya katakanlah ini 901 ya. 1 banding ini ya untuk jangka panjang sebenarnya sih masih aman kalau kita hitung jumlah ekuitasnya. Ya, tapi kalau kita lihat ekuitas pemiliknya, ya dia kurang dari 1, ya mepet lah, ya gitu. Jadi apa namanya cukup beresiko juga untuk MDKA untuk kata saya, ya. Nah, jadi setelah kita pindahkan gitu data-data keuangannya udah jelas buat saya MDKA ini nggak menarik. Ya kenapa nggak menarik ya tadi nggak ada reward bagian dividen. Artinya perusahaan ini gitu ya tadi untungnya masih di atas kertas dan masih berekspansi ya dan juga terlihat buat saya sih terlihat nggak stabil ya tadi udah dibahas. Nah lalu memang saldo labanya positif ya cuman dia masih bertumbuh ya masih awal berkembang sekali masih 0,06 ya rasionya. Nah PB untuk perusahaan yang nggak bagi dividen gitu ya di harganya premium ya PBV-nya di 3,8 ya dan PR-nya masih negatif karena dia masih rugi gitu. Lalu untuk pola arus kasnya memang untuk CFO dia bagi baik ekspansinya agresif dan masih bergantung sama pinjaman ke bank ya sama tadi udah dibahas ya untuk rasio lancar dan seterusnya memang dia untuk jangka pendek agak beresiko ya jangka panjang juga agak ya lumayan lah ya gitu ya lumayan beresiko kalau buat saya jadi saya mungkin menghindari cuman kembali lagi gitu ya yang perlu teman-teman tahu bahwa analisis laporan keuangan itu ya dia hanya sebagian kecil dari fundamental ya hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 gitu jadi untuk kuartal sekarang berjalan tahun-tahun ke depan gimana teman-teman yang nilai sendiri ya teman-teman yang lakukan proyeksi apakah masih bagus atau enggak ya jadi kembali teman-teman yang harus analisis sendiri gitu. Mungkin saja pendapat saya untuk MDKA gitu ya. Kalau teman-teman ada request saham atau ada pertanyaan boleh sampaikan di kolom komentarnya supaya nanti saya respon, saya jawab. Ya untuk request saham nanti kita jadwalin. Dan itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan gitu ya. Apalagi udah sih sebenarnya gitu ya nggak gitu banyak juga gitu. Kita yang penting udah lihat ya si MDKA ini gimana. Oke teman-teman semoga sharing saya bermanfaat dan semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Ya, saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.